Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Toto Supriyanto, guru pendidikan agama Islam di SMK Al-Hariyah Kota Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Al-Hariyah Kota Tasikmalaya. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 10 dengan materi pokok menghindari marah, membiasakan kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya untuk mempersiapkan tempat duduk dan lingkungannya masing-masing. Silakan dan mohon untuk disiapkan alat tulisnya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Silakan. David? Ya, baik, terima kasih. Kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, mudah-mudahan diawali dengan berdoa, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan diawali dengan doa, kita diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Baik, sebelum dilanjutkan, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada yang sakit, izin bahkan Pak. Di kelas 10. Nah, diantaranya ketika Bapak menyebutkan nama, berarti kalian harus mengucapkan sesuai apa yang ada di pikiran dan hati kalian. Siap? Siap. Oke. Yang pertama, Abias. Hadir. Ade Agung. Hadir. Ajeng. Amelia. Siap? Anissa. Anissa. Aziz. Siap. Dadan. Kosong. Elvira. Siap. Fahri. Paujan. Siap. Febiani. Oke. Fitriani. Siap. Ilham. Ilham sakit. Ipan. Ya. Kesya. Happy. Lita. Izin. Sandy. Nadira. Happy ya. Nugraha. Abdul. Iya. Prasya. Lima. Happy. Happy. Sri Zahra.
Tiara, Tiani. Ya. Baik, terima kasih. Berarti 95% hadir. Ada yang izin, ada yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan kembali. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab ke-8. Namun Bapak akan mengulang terlebih dahulu, yaitu kemarin kita membahas bab ke-7. Bab ke-7 itu tentang makna su'abul iman, atau dalam artian su'abul iman itu cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hati. Cabang iman yang berhubungan dengan hati jumlahnya ada 24. Kemudian yang kedua, cabang iman yang berhubungan dengan lisan jumlahnya ada 7. Kemudian yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan anggota badan jumlahnya ada 38. Jadi jumlah totalnya ada berapa? 69. Cabang-cabang iman berdasarkan kesepakatan para ulama jumlahnya itu ada 69. Nah, baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab ke-8. Nah, bab ke-8 itu tentang, ada yang tahu? Nah, bab ke-8 tentang menghindari marah atau godok dalam artian bahasa Islamnya, bahasa Arabnya. Kemudian membiasakan kontrol diri atau yang disebut dengan mujahadah an-nafsi. Kemudian yang ketiga, berani membela kebenaran atau dalam artian syaja'ah. Nah, sebelumnya ada yang tahu tentang godok atau marah? Apa itu marah? Atau ciri-ciri orang yang ada emosi atau sifat marah. Di antaranya orang marah itu diakibatkan karena kesalahan. Terus sakit hati. Iri. Rata-rata seperti itu. Kemudian yang kedua, kontrol diri atau menahan emosi atau menjaga hawa nafsu. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago berantem. Orang yang hebat bukan yang badannya kekar, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menjaga hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang selalu dan suka membela kebenaran. Di antaranya ada itu membela kebenaran itu apa? Seperti apa? Membela sesuatu yang benar. Ada tidak orang yang membela tapi sesuatu yang tidak benar? Ada. Ya. Orang itu sudah salah tapi diponisnya benar. Itu di antaranya. Itu bagian gambaran secara umum ya, atau romantik secara umum tentang 3 hal seperti ini. Nah, ketika kita membahas dari bab 8 ini tentang menghindari marah, kontrol diri, dan berani membela kebenaran, otomatis ini termasuk kategori pembahasan bidang akhlak. Akhlaknya berarti akhlak itu terbagi 2, ada akhlak muda, kemudian ada akhlak muda itu akhlak yang baik, atau akhlak terpuji dan akhlak berarti seseorang ketika bisa menghindari sifat marah berarti termasuk melaksanakan akhlak yang baik. Nah, bisa menjaga diri atau mengontrol emosi berarti kategori orang tersebut bisa ke dalam akhlak yang terpuji atau akhlak muda. Kemudian orang yang selalu membela kebenaran bukan kebatilan membelanya berarti termasuk akhlak muda. Ya, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu menerapkan akhlak muda. Nah, ada tujuan dari pembelajaran.
Di antaranya ada, nah yang pertama bisa dibacakan, silakan. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sikap marah, godok, membiasakan sikap kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Kemudian yang kedua. Peserta didik menghindari sikap marah, godok, membiasakan sikap kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Kemudian yang ketiga, tujuannya. Peserta didik diharapkan dapat menyajikan paparan tentang menghindari sikap marah atau godok, membiasakan sikap kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Kemudian yang keempat. Peserta didik mampu menyatakan bahwa sikap marah, godok, dan membiasakan sikap kontrol diri, dan berani membela kebenaran hingga peserta lama serta. Yang terakhir. Peserta didik dapat menghindari sikap marah atau godok, membiasakan sikap kontrol diri, dan berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti dari beberapa tujuan pembelajaran ini intinya bahwa ketika kita mempelajari dan mengkaji tentang 3 sifat ini, bisa menghindari marah, bisa kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Ini salah satu perintah agama, perintah Allah Rasulnya, termasuk sifat atau akhlak mulia. Itunya jadi 3 yang kita bahas, 3-nya. Yang pertama menghindari sifat marah atau disebut dengan godok. Kemudian yang kedua menghindari atau diri kita sebagai orang yang bisa mengontrol diri atau disebut dengan mujahadaan nafsi. Kemudian yang ketiga berani membela kebenaran, disebutnya dengan syaja'ah. Itu diantara. Baik, untuk proses kegiatan pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL itu adalah problem based learning. Nah, kita akan melaksanakan model pembelajaran PBL. Nah, bisa kalian simak, silakan. Ada 3 gambar. Silakan bisa kalian simak. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Bapak kasih waktu sekitar 1 menit. Silakan kalian telaah baik-baik dari 3 gambar ini. Manakah kategori-kategori sifat-sifat yang tadi kita bahas bawah? Nah, setelah dulu, simak dulu baik-baik. Ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, kemudian gambar 3. Sudah? Nah, sudah ya. Nah, kira-kira untuk gambar 1, kira-kira gambar menunjukkan berhubungan dengan apa? Kan tadi kita 3. Yang pertama menghindari marah, yang kedua kontrol diri, yang ketiga berani membela kebenaran. Mana di kategori gambar 1 menunjukkan gambar apa? Kontrol diri. Gambar 2 marah. Gambar 3 jadi 3 gambar ini menunjukkan bahwa yang pertama, tadi kan kalau berdasarkan urutan itu yang gambar yang kedua itu menghindari marah. Diacak gambarnya. Nah, yang pertama yaitu menunjukkan gambar 1 itu gambar tentang orang yang bisa mengontrol diri. Kalau orang yang bisa mengontrol diri damai, bawaannya damai. Salaman, senyum, salam, sapa, itu diantaranya. Dan yang kedua, gambar orang yang marah. Orang yang marah, seganteng apapun, secantik apapun, ketika marah itu emosinya, aura wajahnya bakal beda. Nah, suram. Apalagi yang orang jelek kemudian marah. Yang ketiga, ada yang bisa menerangkan? Gambaran yang ketiga itu tentang berani membela kebenaran. Seorang pimpinan yang memarahi bawahan, ya, karena bawahannya berlaku curang atau bawahannya korupsi, ya, hanya mementingkan
tidak mementingkan rakyat atau orang baik. Nah, itu diantaranya marah besar. Maka kita pun harus berani ketika ada sesuatu yang salah, maka kita harus berani untuk menegurnya. Kita harus berani membela kebenaran, jangan dibiarkan begitu saja. Ketika ada kemaksiatan, kita berani cegah kemaksiatan tersebut. Nah, itu diantaranya. Sehingga tiga gambar ini menunjukkan sikap dan sifat yang tertanam dalam diri seseorang. Diantaranya seperti ini. Nah, baik, secara dasar, kita harus tahu dulu dasar dari tiga materi yang kita bahas. Nah, yang pertama, bodoh atau sifat marah. Bahasa Indonesia, bahasa kitanya marah atau temperamental atau orang yang suka dan mudah marah. Dalam Islam disebutkan bahwa marah itu termasuk bodoh. Ingat, jadi marah itu adalah bodoh. Nah, pengertian dari atau dasar marah itu adalah diantaranya dari kata godoba yang ibu godban. Jadi secara garis besar bahwa marah itu adalah emosi yang jadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan, sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Betul tidak? Betul. Karena tidak senang terhadap perlakuan dan perbuatan orang lain, sehingga kita merasa emosi. Wah, wajah merah biasa. Ya, itu kemudian ada beberapa ulama lagi mengatakan marah itu seperti ini. Nah, itu diantaranya intinya bahwa orang yang marah itu ditimbulkan karena tidak senang hatinya atau merasa diganggu oleh orang lain. Kemudian yang kedua, pengertian kontrol diri atau bisa menjaga hawa nafsu. Dalam itu dikatakan bahwa disebut mujahadahan nafsu. Mujahadahan nafsu itu diantaranya bahwa pengertiannya mujahadah atau mujahadah itu bersungguh-sungguh, jiwa nafsi lah. Dari kata nafsi. Nah, yang disebut dengan mujahadah nafsi itu secara istilah apa? Upaya sesungguhnya untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum Allah SWT. Bisa menjaga, menahan diri, menahan hawa nafsu dari sesuatu yang dilanggar atau sesuatu yang dapat mencelakakan. Itu diantaranya. Nah, lawan dari mujahadah itu diantaranya ittibaul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Jadi intinya kuncinya bahwa jangan kita mengikuti hawa nafsu, justru hawa nafsu yang harus mengikuti kita. Yang ketiga, syaja'ah itu berani. Dalam kita berani membela kebenaran, sebutnya syaja'ah. Syaja'ah itu berani atau gagah. Nah, diantaranya bahwa yang dimaksud secara istilah, yang dimaksud dengan syaja'ah itu satu. Silakan. Syaja'ah itu Kedua, nanti kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria, konsisten dan terpuji. Nah, itu. Ya. Jadi orang yang berani itu, orang yang tangguh itu, orang yang kesatria itu konsisten membela dalam suatu kebenaran. Jadi ketika sesuatu yang benar, maka ikutilah. Jangan sampai sesuatu yang buruk kita ikuti. Tapi harus yakin dan teguh terhadap kebenaran. Makanya ketika ada orang yang benar, kita harus bela. Ketika ada yang salah, justru kita harus tekankan bahwa hukum orang itu salah. Nah, lawan dari saja'ah itu adalah al-jubnu. Al-jubnu itu adalah penakut. Nah, kita jangan sampai menjadi orang penakut. Ya, kenapa? Karena penakut itu adalah sesuatu yang dibenci. Orang yang tidak mempunyai keberanian, orang yang tidak ada dirinya itu adalah kekuatan untuk berani membela kebenaran, maka Rasul itu membenci terhadap seseorang. Maka para sahabat dulu, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali luar biasa ketika membela Islam, luar biasa. Sampai titik darah penghabisan membela agama Allah, luar biasa. Nah, itu diantara. Nah, lebih jelasnya kita ada pengembangan materi, tugas dan diskusi kelompok. Nah, di sini ada
Pengembangan materinya tadi Bapak menyampaikan hanya pengertian. Silakan nanti kalian kembangkan. Nah, ini ada tugas dan diskusi kelompok. Buatlah mapping materi dari bab 8 masing-masing kelompok sesuai pembahasan. Kelompoknya sudah yang kemarin dibagi 3. Nah, sudah kemarin dibagi 3. Kelompok yang pertama yaitu silahkan kalian cari ya peta konsep yang berhubungan dengan materi menghindari marah atau bodoh. Kemudian yang kedua materi membiasakan kontrol diri atau mujahadah nafsi. Kemudian yang ketiga materi berani membela kebenaran atau syaja'ah. Kelompoknya kemarin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kembali. Jadi yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nah, daftar kelompoknya ada di sini. Daftar kelompoknya bisa dilihat di website ya. Kelompoknya ada. Kemudian lembar peserta didiknya sudah Bapak sharekan di HP kalian. Nah, ini daftar kelompoknya. Nah, daftar kelompoknya. Nah, ini ya. Daftar kelompoknya. Kemudian kemarin kita pilih, nah, selesaikan ini ya. Kemudian lembar kerja peserta didiknya sudah Bapak sampaikan. Silakan tinggal kalian diskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan Bapak kasih waktu sekitar 15 menit bahkan diskusi. Kelompok 1, 2, 3. Silakan, jika ada permasalahan silakan ditanyakan. Silakan nanti perwakilannya dari kelompok masing-masing silakan untuk menyampaikan peta konsep atau gambaran secara umum dari materi yang kita bahas. Silakan nanti salah satu dari masing-masing kelompok. Silakan untuk didiskusikan, silakan sumber dari materinya silakan dicari di internet ataupun silakan untuk berdiskusi. Kalau ada apa-apa silakan ditanyakan. Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas silakan untuk ditanyakan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Satu atau dua orang boleh lah.
menyampaikan hasil diskusinya, mind mapping atau peta konsep dari materi dosen. Namun sebelumnya supaya kita konsentrasi terlebih dahulu, langkah baiknya kita untuk uji konsentrasi. Ya, uji konsentrasi, jangan sampai ada yang tidak konsen. Ya, sebelum presentasi, sebelum menyampaikan materi kita konsentrasi dulu. Siapa? Perhatikan, kita konsentrasinya cek, boom, ya. Berarti kalau ada yang salah berarti lu konsen. Ya. Ketika menyebutkan cek berarti tangan seperti ini. Ketika boom berarti beda ya. Cek, boom, cek, boom, cek, boom. Ya, paham ya, paham? Oke, siap. Kalau ada yang salah berarti itu belum konsen. Silakan ikuti aba-aba ya, aba-aba silakan. Cek, boom, cek, boom, cek, cek, boom. Instruksi dah, instruksi. Cek, cek, boom, 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 cek, cek, boom, boom, cek, boom, boom, cek. Iya, ya, ya. Berarti kalau ada salah satu berarti ada yang tidak konsen. Sekali lagi ya, berarti kalau kompak, kalau tidak ada suara lagi berarti sudah konsentrasi. Siap. Instruksinya boom boom cek cek. Cek boom boom cek. Sekali lagi ya. Cek boom boom cek boom boom cek. Berarti ada. Terima kasih tepuk tangan terus. Ya baik, kita lanjutkan. Silakan kelompok 1, 2, atau 3. Siapa dulu? Kelompok 3 dulu. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 silakan bebas siapa dulu yang mau siap. Kelompok 3 dulu, silakan. Dalil syariah atau berani. Suara saling. Bisa ke depan. Depan ke depan. Pelan. Di tengah. Silakan. Silakan. Ini siap-siap kelompok 1 dengan kelompok 2. Jangan kamu merasa jalan pulang Ya, silakan terima kasih di tangan. Silakan. Perwakilan. Silakan. Hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang godok. Yang pertama, godok adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan perasaan untuk melampiaskan dan mengobati apa yang ada dalam hati. Dalil tentang pandangan godok. Wa imma
yanazagannaka minasyaitonir rajim fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika setan akan menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi mengetahui. Mari kita disediakan lanjut lagi. Gagas. Silakan. Oh, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tenang. Surat An-Nasr ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 2, atau kelompok 3, atau sebaliknya? Dapat dipahami? Insyaallah ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari tadi yang kalian sampaikan, nah di antaranya mari kita simpulkan bersama ya. Nah, di antaranya bahwa sikap marah kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. Bahwa intinya dari materi yang kita pelajari hari ini, bahwa yang pertama kita harus bisa melaksanakan akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji, akhlak yang terpuji yang bisa membawa harkat dan martabat seseorang dan kebahagiaan seseorang. Di antaranya yang tadi kita pelajari itu ada 3. Kita harus bisa menjaga atau menghindari dari marah, atau kata istilahnya yaitu apa? Kemudian kita harus bisa mengontrol diri atau mengontrol emosi dalam artian itu mujahadah nafsi. Kemudian yang ketiga, kita harus berani membela kebenaran. Berani membela kebenaran secara istilahnya yaitu saja'ah. Jadi kita harus berani dalam setiap kondisi apapun membela kebenaran. Nah, itu dapat dipahami? Nah, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada. Cukup. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah silakan nanti kalian kembangkan di rumahnya masing-masing. Insyaallah
Allah minggu depan kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu bab ke-9. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, baik, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul Allah. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.